Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Radar Kesmas, radarnya seputar kesehatan. Halo warga Kesmas Unusa, selamat datang di Radar Podcast Hima Kesmas Unusa. Nah, pada podcast kali ini untuk beberapa waktu ke depan akan ditemani dengan saya, Mas Rihatul Amilatil Biladi, yang berkesempatan menjadi host di acara podcast Hima Kesmas Unusa. Oke, karena sekarang udah bakalan ada yang nemenin nih untuk sharing seputar magang MBKM. Nah, di sebelah saya udah ada Kak Anmai dan Kak Nisa. Halo teman-teman. Oke, Kak Anmai dan Kak Nisa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih untuk hari ini. Kak Nisa sendiri? Alhamdulillah baik kalau untuk hari ini. Alhamdulillah. Untuk kesibukan kali ini nih dari Kak Anmai sendiri kesibukannya apa ya? Yang pastinya saat ini sibuk dengan program magang MBKM yang sedang dijalani ya. Kalau Kanisa sendiri mungkin? Kalau saya sendiri lagi ya sibuk kejar deadline untuk luaran magang MBKM sama ya kebetulan saya mengikuti salah satu kepanitiaan. Oke, mungkin Kak Anmai dan Kak Nisa bisa memperkenalkan terlebih dahulu nih terkait Kak Nisa dan Kak Anmai sendiri. Mungkin dimulai dari Kak Nisa dulu. Baik. Untuk nama saya Nur Anissa Nimaturahma, kalian bisa panggil saya Nisa aja. Saya dari mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 5 dan kebetulan saya berkesempatan magang MBKM di KKP kelas 1 Surabaya. Lebih tepatnya saya mengambil peminatan di Epidbios. Untuk Kak Anmai sendiri? Oke, perkenalkan saya Anmai Syafa Nur Salsabila, biasa dipanggil Anmai. Saya semester 5 juga sama seperti Kak Nisa, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, dan kebetulan saya berkesempatan magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya sendiri ini mengambil peminatan epidemiologi biostatistika juga. Iya. Oke, Kak Anmai, kalau di Dinas Kesehatan nih, untuk peminatannya sendiri ada beberapa atau hanya satu atau dua, Kak? Oh iya, di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo itu kebetulan magang MBKM Kesmas Unusa ini menerima beberapa peminatan selain Epidbios. Yang pertama ada gizi, ada counseling juga, ada AKK, dan ada juga Epidbios tentunya. Kalau untuk yang di KKP sendiri nih Kak Nis, ada apa aja nih? Kalau di KKP sendiri itu ada lumayan banyak ya. Yang pertama juga ada Epidbios, ada Kesling, lalu ada K3 juga, dan di KKP kelas 1 Surabaya juga menerima mahasiswa peminatan di Teknik Elektro juga. Oh, oke. Terima kasih ya Kak Nisa dan Kak Anmai. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang pertama nih, sebenarnya magang MBKM ini apa sih Kak? Kan mungkin teman-teman masih kurang tahu nih magang seputar MBKM nih. Mungkin dimulai dari Kak Nisa dulu, magang MBKM. Ya baik, untuk magang MBKM sendiri itu salah satu program dari Kemendikbudristek ya. Karena MBKM kan kita merdeka belajar, yang otomatis kita pasti diminta untuk explore sendiri, kita nggak monoton di kampus aja gitu sih Kak. Barangkali Kak Anmaya ada tambahan? Mungkin Kak Anmai? Ya, dan magang MBKM ini itu Kesmas Unusa itu kebetulan mendapatkan hibah PKKM dari Kemendikbudristek. Dan saya melalui kegiatan ini juga mau menyampaikan terima kasih kepada Kemendikbudristek atas hibah PKKM-nya, sehingga saya dan juga teman-teman lainnya bisa berkesempatan magang MBKM di beberapa instansi tentunya juga ya Kak Nisa. Iya, sangat banyak juga sih instansi yang mau menerima kita. Iya, sampai 12 instansi ya Kak Nisa? Iya, hingga 12 instansi yang mau menerima magang MBKM dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, benefit atau keuntungan Kak Nisa dan Kak Anmai selama magang MBKM ini apa sih Kak? Mungkin kan teman-teman masih kurang tahu benefit, padahal kan mungkin benefitnya lebih banyak, tidak sesuai ekspektasi mereka, benefitnya sedikit, atau mungkin dari Kak Nisa dulu gimana nih Kak untuk benefit sendiri? Kalau untuk benefit sendiri secara umum kan pasti sudah dijelaskan ya di poster yang pertama kali open recruitment-nya. Dan di situ sudah dijelaskan juga bahwasanya kita itu mendapatkan uang saku, kita mendapatkan konversi SKS, dan tentunya kita juga mendapatkan relasi. Yang mana relasi itu gak gampang didapatkan juga, dan
itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa, apalagi kita kan semi bekerja ya kalau magang itu. Jadi kita juga tahu dunia kerja yang aslinya itu seperti apa gitu sih Kak. Mungkin ada tambahan dari Kak Anmai sendiri nih. Ya, mungkin secara umum sudah dijelaskan oleh Kak Nisa ya, Kak Mila. Jadi kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan relasi, konversi SKS pun kita sampai 20 SKS ya Kak Nisa. Iya, 20 sampai 21. Dan itu tergantung peminatan yang teman-teman ambil nantinya. Kalau saya di epidemiologi ada 22 SKS yang dikonversi, dan juga di Kak Nisa biostatistika. Untuk bio sendiri ada kisaran 21 juga sih, sekitar 20-an yang bisa dikonversi. Ya, itu tadi tergantung pada peminatan yang teman-teman ambil nantinya juga. Terus yang terakhir juga jadi sudah jelaskan oleh Kak Nisa ya, uang saku tentunya. Jadi jangan lupa ikut teman-teman. Baik, untuk teman-teman sendiri nih, jangan takut buat magang MBKM karena ada konversi sendiri juga benefit uang saku loh buat teman-teman yang pengen magang MBKM sendiri. Dan untuk konversinya sendiri cukup lumayan banyak. Jadi teman-teman jangan takut buat ketinggalan mata kuliah yang lain-lain karena dari magang MBKM sendiri udah ada yang dikonversi nih teman-teman. Baik, untuk pertanyaan yang keempat nih, menurut Kak Nisa dan Kak Anmai, susah sedih selama magang MBKM ini apa sih Kak? Mungkin dari Kak Anmai sendiri? Kalau dari saya, susah sedihnya itu mungkin dari awal ya, kita penyesuaian dulu, terus kita mulai perkenalan dulu dengan pihak instansi, dengan pembimbing lapangan juga, lalu ditambah dengan mungkin karena kita hitungannya kan mahasiswa magang ya, dengan mereka yang pegawai tetap atau apa, kita butuh perkenalan lebih dalam, terus kita harus kayak actionnya juga lebih dalam ke mereka gitu. Lalu juga dengan penyesuaian jam kerja dan juga jadwal mereka gitu ya Kak ya. Jadi yang awalnya mungkin di kuliah kita kadang masuk jam 12, kita kadang masuk jam 8, 9, tapi kita penyesuaian dengan pihak kantornya itu kadang kita harus tiap hari datang ke kantor gitu ya. Dan jamnya juga rutin dari kalau di dinas itu dari jam 7:30 sampai jam 3, dan itu monoton sampai di hari Jumat, jadi Senin sampai Jumat gitu. Kalau dari Kanisa? Kalau dari saya sendiri sih ya hampir sama ya. Sebenarnya kalau dibilang susah sedih itu gak ada yang susah dan gak ada sedih. Betul banget. Ketika kita bisa melakukannya dengan enjoy. Jadi apapun yang sedang kita lakukan ya nikmati saja, karena itu juga pasti ada pasang surutnya gitu. Untuk susahnya ya mungkin tadi sudah dijelaskan sama Kak Anma ya secara detail dan rincinya. Dan sebenarnya untuk dunia kerja itu nggak seseram yang kita bayangkan, karena dari mereka itu tumbuhlah kekeluargaan yang sangat besar, yang mana ketika beliau-beliau itu makan kita pasti diajak, beliau-beliau itu merasa sedih, ada berduka atau apapun kita juga pasti diajak. Otomatis di situ itu rasa kekeluargaan kita lebih diasah lagi, kan di Kesmas juga kekeluargaan ya. Jadi ketika kita di tempat magang kita itu sudah kayak biasa, karena kita emang sudah terbiasa dengan kekeluargaan itu tadi sih Kak. Jadi intinya kita pinter-pinter komunikasi aja lah untuk cepat tidaknya kita penyesuaian di tempat kerja gitu kan. Komunikasi sih. Iya, komunikasi itu penting banget. Baik, berarti untuk susah sedihnya ini sebenarnya tidak ada. Mungkin penyesuaian dari kita dan kitanya sendiri mau bertanya dan nggak takut buat nyapa ataupun tanya ketika kita nggak tahu. Gitu. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, untuk tadi kan udah susah sedih nih, untuk menurut Kakak Anmai dan Kak Nisa nih, pengalaman yang paling berkesan banget selama magang nih apa? Mungkin dari Kak Nisa dulu. Kalau dibilang berkesan sih pasti semua berkesan ya, karena kita belum pernah mendalami peran itu yang pertama. Nah kalau di KKP sendiri itu karena tugasnya banyak, menurut saya sangat berkesan, karena di situ kan kita bisa ketemu pesawat nih, ketemu kapal, terus bahkan ketemu kayak tikus, ibu-ibu yang kader Surabaya hebat kita juga bertemu. Nah yang paling berkesan juga menurut saya tikus sih, karena saya dulu itu sangat fobia tikus, sangat takut tikus ya. Tetapi ketika di tempat magang saya itu sangat diwajibkan bisa membedah tikus. Karena apa? Karena sekarang kan lagi musim ya, musimnya penyakit lepto juga, yang mana tikus itu berkeliaran sangat banyak di Indonesia, dan itu bisa menyebabkan KLB juga kalau kita biarkan. Otomatis kita sebagai kesehatan kita sangat berperan aktif untuk itu. Jadi ya
pihak staf sana pasti kayak kamu harus bisa membeda tikus, kalau kamu nggak bisa ya kamu nggak boleh magang di sini, kamu mending pulang aja gitu sih. Jadi mungkin berpacu adrenalin kita ya Kak ya, biar lebih ke kita nggak adrenalin. takut ya. Betul sih. Untuk dari Kak Anmai sendiri nih, selama magang MBKM di Dinas Kesehatan nih, gimana nih Kak? Pengalaman yang paling berkesan? Ya, kita mungkin bicara dari pengalaman dan juga relasi ya. Kalau dari saya itu benar-benar berkesan dan ilmu baru buat saya juga ya. Yang sebelumnya saya kalau presentasi itu di depan kelas, di depan teman-teman, tapi sekarang saya harus berkecimpung dengan ibu-ibu puskesmas, bapak-bapak RSUD, bapak-bapak klinik ataupun dokter praktek mandiri. Saya harus bisa bicara di depan orang banyak, menjelaskan gitu. Jadi itu benar-benar ilmu baru buat saya. Yang pasti itu nambah relasi juga, saya kenal di beberapa pasienkes juga gitu sih. Oke baik, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini nih, mungkin dari Kak Nisa dan Kak Anmai ada pesen nih buat para teman-teman yang nonton podcast ini. Mungkin dari Kak Anmai sendiri pesan buat teman-teman? Pesan buat teman-teman, dunia kerja itu berat, jadi gunakan masa mudamu untuk action lebih, tambahkan pengalaman dan juga relasi. Mungkin pesan dari Kak Nisa nih yang terakhir nih. Kalau pesan dari saya sendiri ya mungkin kalian jangan takut mencoba ya. Mencoba hal baru itu sesuatu yang menakjubkan buat kalian, karena ketika kalian menganggap itu susah, belum tentu itu susah juga. Dan ketika kalian nggak mau mencoba, kalian pasti kalah dengan teman-teman kalian yang diam-diam itu juga pasti semacam mengibarkan sayap mereka setinggi-tingginya, karena semua teman itu pasti ingin lulus bareng. Tapi setidaknya kamu harus bisa berpacu lebih daripada teman-temanmu, meskipun itu secara sehat, nggak tentang kayak ini ya dulu-duluan itu enggak, tetapi ya gimana caranya kamu bisa action lebih sih dari teman-temanmu, baik Banyak pengalaman juga. juga. Iya, pengalaman kan juga pasti lebih banyak didapat juga kalau kita berani mencoba itu tadi. Baik, terima kasih buat Kak Nisa dan Kak Anmai udah berkesempatan dan mau datang ngisi menjadi narasumber di podcast kali ini. Mungkin dari teman-teman sendiri setelah menonton podcast ini bisa mengerti apa itu magang MBKM, dan semoga kalian bisa berkesempatan seperti Kak Nisa dan Kak Anmai mengikuti magang MBKM. Oke, sebelum mengakhiri ini dari KWU Kesmas Unusa ada salah satu merchandise yang kalian bisa beli di Instagram KWU Kesmas. Mungkin dari teman-teman buat kuliah ataupun bisa gift buat teman-teman yang lagi ulang tahun nih. Mungkin bisa beli di KWU Unusa ya, di KWU Kesmas Unusa. Iya, lucu-lucu barangnya. Dibeli ya. Baik, terima kasih kepada Kak Nisa dan Kak Anmai udah mau sharing-sharing nih ya. Baik, selanjutnya semoga sehat selalu dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai akhir. Dan saya Muslihatul Amilatil Biladi pamit undur diri, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share video Hima Kesmas Unusa untuk podcast kali ini yang paling menarik nih. Mungkin dari teman-teman next untuk podcast selanjutnya bisa ditunggu. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.